Untuk saya mulai ternak sapi perah awal 1992. Kalau sapi perah itu tidak ada ruginya, malah bisa mendapat keuntungan lebih banyak daripada sapi biasa. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwarno, RT 4 RW 3, Dusun Bolo, Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul. Untuk saya mulai ternak sapi perah awal 1992. Untuk sapi perah itu sangat menguntungkan bagi petani sapi perah. Karena apa? Untuk susu itu dapat menghidupi keluarga saya sehari-hari, dan untuk pedetnya atau anaknya itu dapat untuk tabungan demi masa depan bila mana perlu. Itu. Nah, untuk ternak sapi perah juga ada sampingan, yaitu jualan tetes juga untuk petani Polowijo, pupuk cair, maksudnya ya, pupuk cair. Kegiatan untuk sapi perah kalau pagi ini minimal 2 jam, mulai jam 5 sampai jam 7, itu kalau pagi. Kalau sore juga sama 2 jam juga. Untuk siang itu untuk aktivitas yaitu jualan tetes untuk memupuk Polowijo orang petani jagung. Sebelum ada sapi perah, kita juga pernah memelihara sapi putih atau sapi Jawa sama kambing itu. Nah, setelah ada perkembangan sapi perah, lalu sapi Jawa atau putih tadi kita jual, kita tukar dengan sapi perah. Inspirasinya itu dari KUD, anggota KUD, yaitu untuk memperkembangkan sapi perah dari Nestle, dari susu Nestle. Iya, dulunya import. Untuk sapi perah kita memelihara 3 ekor induk, itu dapat menghasilkan 20 liter per hari. Per hari 20 liter, 3 ekor. 3 ekor sapi. Rata-rata 7 atau 8 liter sehari. Sapi perah setelah bisa diperah, melahirkan itu dari umur 7 hari setelah melahirkan itu bisa dijual untuk konsumsi. Sampai umur bunting lagi 0 hari sampai 7 bulan. Itu. Setelah melahirkan itu kalau sapinya sehat normal itu bisa 2 bulan atau 2 bulan setengah bisa di IB. Dikawinkan. Iya, dikawinkan. Niku kalau gimana ya? Kegagalan tidak terjadinya bunting itu kurang pas untuk mengawasi, atau jam-jam kurang tepat itu. Karena sapi itu tidak sama, ada yang birahinya itu panjang 1 sampai 2 hari, ada yang pendek. Kalau pendek itu hanya 1 hari itu. Ya, itu kadangkala kalau 1 hari kadangkala nggak jadi. Itu kendalanya sapi perah itu. Harus beberapa kali mengawinkan. Kalau mengawinkan ya itu 1 sampai 3 kali kawin baru jadi. Kalau sapi perah itu tidak ada ruginya, malah bisa mendapat keuntungan lebih banyak daripada sapi biasa itu. Kalau untuk sapi perah kita beri rumput dan comboran konsentrat
untuk beri makan 1 hari 2 kali. Itu rata-rata kita kasih 30 kilo per hari. Untuk konsentrat 5 kilo itu paling minus. Tergantung banyak keluarnya susu. Gitu, misalnya keluarnya lebih dari 10 atau 15 itu kasih 8 kilo sampai 10 kilo. Kalau 8 liter ke bawah itu tak kasih 5 kilo konsentrat. Tergantung kalau penjualan susu itu ditampung oleh KUD. Itu harus untuk dari luar, maksudnya untuk masyarakat yang mau beli itu. Kalau masyarakat mau beli itu bisa dengan harga 10.000 per liter. Jadi kita harus punya ikatan dengan KUD itu. Karena apa? Kalau tidak ada kaitan dengan KUD, kalau orang-orang awam mau beli susu, kalau lanjut nggak apa-apa. Kalau nggak ada kelanjutan, itu yang menjadi kerepotan daripada ternak sapi. Tidak ada yang nampung susu. Kalau harga dari KUD itu 5.500, ada yang 6.000. Iya, selisih. Kalau ada keselisihan itu berarti kita menguntungkan yang gimana? Lebih untung jual di rumah daripada di penampungan KUD itu. Kalau susu itu ya kebanyakan itu dibawa ke KUD. Kadangkala begitu. Soalnya yang ke rumah juga sedikit yang kalau untuk masa pandemi ini itu susu di peternak itu kurang untuk melayani pelanggan permintaan. Kalau untuk sapi perah itu sebaiknya kalau ada tempat itu kalau bisa itu menghadap ke timur gitu. Karena apa? Sinar matahari itu pagi hari yang diperlukan. Dan untuk cuaca harus bebas. Itu untuk mempertahan penyakit si sapi itu dari sinar matahari. Maksudnya cuaca bebas ini pripun? Udara bebas gitu maksudnya. Enggak dalam ruangan. Enggak. Untuk alas sapi perah kalau pakai karpet gini itu untuk menjaga kesehatan si kaki sapi atau kuku sapi agar tidak terpeleset. Maksudnya begitu. Agar tidak terpeleset untuk menjaga keamanan daripada sapi perah. Untuk potensi sapi perah itu sangat cerah sekali bila mana pemuda-pemuda itu mau memelihara sapi perah, itu sangat baik sekali, juga sangat menjanjikan itu. Kalau untuk pemuda-pemuda yang mau memelihara sapi perah atau mempunyai keinginan, kita siap membantu atau memberi pengarahan untuk sapi perah yang semaksimal mungkin. Kalau kegagalan itu enggak ada, tapi kalau misalnya kendala-kendala itu banyak sekali. Misalnya susu mastitis itu juga enggak mau keluar susunya. Terus misalnya sapinya sakit itu juga mempengaruhi untuk sapi perah, enggak bisa keluar juga. Dan yang sering itu mastitis, sering sakit itu putingnya membengkak, itu nggak mau keluar sama sekali. Terus mengatasi ini pripun, Pak? Kalau mengatasi untuk itu ya panggil aja dokter gitu. Dokter hewan, atau untuk membeli obatnya tadi dari dokter. Nah, kalau itu untuk memandang sebelah mata itu di lingkungan kami itu tidak ada. Karena apa? Karena mayoritas lingkungan kami ini banyak memelihara ternak sapi. Kalau untuk penyemangat anak muda itu hasil kita kumpulkan, kita belikan ya, misalnya sepeda motor atau sekolahnya anak atau membangun rumah. Nah, itu
kita beri contoh seperti itu. Ya alhamdulillah cukup mencukupi. Misalkan kalau panen raya gitu lebih dari cukup untuk sapi perah. Ya sebetulnya ingin, tapi berhubung tempatnya lokasi itu tidak memenuhi syarat, akhirnya ya cukup secukupnya itu. Yaitu kita beri saran, misalnya anak muda mau yaitu ingin belajar atau ingin memelihara sapi perah, kita dorong, kita beri pengarahan yang bila mana perlu itu harus dikasih pengarahan yang secukupnya atau yang sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah pesan-pesan dari kami untuk para peminat sapi perah, silahkan saja datang ke tempat Pak Suwarno. Nanti bila mana mau kita beri saran semaksimal mungkin, kita bantu. Terima kasih untuk para pemirsa atau siapa saja yang melihat video ini, silahkan datang ke Pak Suwarno. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.